Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mengulas tentang gas. Oke, gas ada tiga fasa bentuk zat maupun senyawa, yaitu fasa itu ada tiga. Yang pertama adalah gas, padatan, dan cairan. Biasanya gas lambangan G, gas atau S. Padatan atau solid, cair adalah liquid, seperti itu. Perilaku gas telah digambarkan dengan jelas pada penemuan hukum kimia, The Law of Chemical Combination, pada pembuktian teori atom Dalton. Nah, sifat-sifat gas. Gas dapat dicirikan dengan berbagai cara. Semua gas akan membentuk wadah dengan memuai. Semua gas dapat bercampur dengan semua jenis gas dengan skala perbandingan tertentu. Dikarenakan tercampur dengan homogen. Kemudian sifat fisis gas tidak dapat dilihat dan tidak berwarna, kecuali beberapa zat seperti gas klor yang mempunyai sifat fisik berwarna kuning kehijauan. Itu aslinya gas brom, merah kecoklatan, dan iod berwarna ungu, seperti itu juga. Nah, ada juga yang mudah meledak seperti hidrogen, dan ada bersifat inert atau lembab seperti neon dan helium. Nah, ada 4 sifat dasar yang menentukan tingkah laku fisis gas. Yang pertama adalah banyaknya molekul gas. Yang kedua, volume gas. Kemudian suhu dan tekanan gas tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama adalah tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang bekerja per satuan luas. Nah, tekanan adalah gaya yang bekerja pada persatuan luas. Maka, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas total tempat gaya tersebut bekerja, sama dengan konsep tekanan. Artinya seberapa besar gaya pada luas total gaya itu bekerja, seperti itu kira-kira. Nah, di sini adalah P, ada F, ada A. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas, seperti itu. Nah, tekanan cairan. Tekanan gas pada umumnya diukur secara tidak langsung. Ingat, secara tidak langsung dengan membandingkan dengan tekanan cairan. Nah, jadi pada pengukuran gas secara tidak langsung kita membandingkannya dengan tekanan yang ada pada cairan. Tekanan pada cairan hanya tergantung pada ketinggian kolam cairan dan rapatan dari cairan. Perlu diingat, berat atau weight di sini atau W adalah suatu gaya. Berat dan massa adalah sebanding dan konstanta kesetimbangannya adalah percepatan gravitasi. Nah, jadi berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian, massa air adalah massa dengan volume dikali dengan densitas. Massa air adalah volume dikali dengan densitas. Kemudian, volume silinder adalah ketinggian dikali dengan penampang atau luas permukaan. Nah, di situ kita bisa lihat ada P tekanan, ada gaya per luas. Nah, gaya yang bekerja di situ adalah berat, di mana berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Sedangkan massa itu adalah volume dikali dengan densitas. Nah, gitu. Maka di sini adalah berat gravitasi dikali dengan densitas dikali dengan volume. Kemudian, volume itu akan sama dengan luas penampang dikali dengan ketinggian. Nah, di sini ada rho, gravitasi, luas penampang, ada ketinggian, height. Karena di sini ada A, kita sama-sama coret, tinggal gravitasi, ketinggian, dan densitas. Maka P atau tekanan itu
sama juga dengan gravitasi dikali ketinggian dikali dengan densitas. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya. Kemudian pengukuran tekanan gas. Udara adalah gas yang umum kita kenal, terdiri dari beberapa gas. Contoh adalah nitrogen sebanyak 78%, ada oksigen ada 20%, ada argon 0, hampir 1%, dan karbon dioksida itu 0,03%. Nah, pada percobaannya Torricelli pada 1643 membuat alat ukur yang mengukur tekanan atmosfer yang disebut dengan barometer air raksa. Nah, di sini ada 4 wadah, 4 wadah, di mana A, B, C, dan D. Masing-masing wadah ini diberi air raksa dan diberi tabung ke atas. Nah, kita bisa melihat di sini tabung kecil atau cup di sini tidak ada penutup di atasnya, artinya ini blong. Nah, apa yang terjadi pada raksa ini? Nah, tekanan antara wadah yang besar dengan cup itu terjadi tekanan yang sama, yaitu tekanan atmosferik. Artinya tekanannya sama sehingga tidak ada terjadi perbedaan tekanan di dalam dan di luar cup. Maka ketinggian raksa masih normal. Kemudian pada wadah B ada perbedaan perlakuan wadah dengan cupnya, di mana cup tersebut ditutup di bagian atasnya. Artinya pada cup tersebut tidak ada tekanan. Itu asumsinya. Tidak ada tekanan. Nah, di sini sehingga udara hanya menekan wadah yang besar ini tadi, tetapi tidak ada tekanan pada cup ini. Nah, disebabkan oleh tekanan tersebut, maka air raksa naik ke dalam cup itu. Perlakuan yang sama juga dilakukan pada perbedaan tinggi cup. Dibuat ketinggian cup lebih tinggi. Nah, di situ juga terjadi perbedaan tekanan, tetapi yang harus digarisbawahi, ketinggian air raksa itu naik pada cup pada wadah B dan C itu sama. Artinya ketinggian cup tersebut tidak mempengaruhi, seperti itu. Kemudian hal yang sama juga dilakukan kepada wadah D, tetapi kondisinya wadah D ini diberikan cup yang lebih pendek dibanding ketinggian naiknya si air raksa tersebut. Nah, ternyata pada kondisi tersebut air raksa bisa memenuhi ketinggian dari cup tersebut. Nah, artinya pada percobaan Torricelli ini tekanan atmosferik ini akan sama di level tertentu, yaitu di level ini. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tekanan atmosfer standar. Didefinisikan sebagai kolom air raksa setinggi 760 mm. Nah, kenaikan itu setinggi 760 mm. Saat densitas air raksa 13,5951 gram cm kubik dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per detik. Pernyataan inilah yang menghubungkan satuan atmosfer dengan air raksa. Nah, ketinggian ini 760 sama dengan milimeter Hg atau dengan 1 atm. Mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya.